Halo, jumpa kembali di sesi kedua dari kuliah pengantar dogmatika. Di sesi pertama kita sudah mencoba untuk memahami tempat dogmatika dalam rumpun ilmu teologi. Di situ kita katakan bahwa dogmatika adalah pekerjaan yang dilakukan oleh gereja, baik dalam arti kolektif maupun oleh individu-individu orang percaya untuk mengkritisi pemberitaan, pengajaran dan praktek-praktek hidup bergereja dengan maksud supaya menolong gereja untuk pemberitaan, pengajaran dan praktek-praktek hidupnya itu tetap bersesuaian dengan penyataan Allah yang ditunjukkan di dalam Kristus. Jadi karena itu dogmatika berfungsi sebagai nabi yang mengingatkan gereja akan kelemahan-kelemahan atau keterbatasan-keterbatasan, tapi juga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saja dia buat ketika memberitakan firman Allah dan kebenaran. Kita katakan bahwa penyimpangan itu bisa dalam bentuk gereja melebih-lebihkan ya pemberitaannya tentang kebenaran, atau gereja mengurangi, meminimalisir kebenaran itu. Kita sebutkan dalam jumpa sesi yang pertama itu bahwa gereja melebih-lebihkan pemberitaannya tentang pengajaran, misalnya ketika gereja mengatakan bahwa negara itu adalah wakil Allah di dunia, padahal Alkitab mengatakan bahwa negara itu adalah hamba Allah. Atau kita bilang gereja meminimalisir pemberitaannya tentang kebenaran Allah ketika gereja mengajarkan bahwa laki-laki adalah kaum yang diarus utamakan Allah di dalam keselamatan dan juga di dalam pewartaan akan kebenaran. Padahal Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Nah, sekarang di sesi kedua ini saya akan mengajak kita untuk melihat atau memahami perspektif-perspektif yang dipakai oleh gereja untuk menyusun dogmatika, yaitu satu bentuk upaya untuk mengkritisi atau memperingatkan gereja agar supaya pemberitaannya itu tetap bersesuaian dengan firman Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Nah, sekurang-kurangnya ada 4 perspektif yang gereja atau orang Kristen pakai untuk melakukan kritik terhadap pemberitaan gereja. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan perspektif. Perspektif itu artinya sudut pandang. Ya, ada orang yang mengatakan, Karl Popper, seorang filsuf modern, dia mengatakan bahwa ilmu itu bertumbuh atau kebenaran itu tersingkap bukan hanya karena ada data-data dan fakta-fakta baru. Tetapi ilmu itu bertumbuh, kebenaran itu bisa tersingkap karena data-data yang lama tetapi sekarang dilihat dari perspektif yang baru. Perspektif itu artinya sudut pandang. Seperti yang saudara-saudara lihat dalam gambar yang muncul ini, yaitu gambar itu sebenarnya satu dan sama. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, maka cerita atau gambar yang ditampilkannya itu juga bermakna secara berbeda. Misalnya yang pertama, gambar ini. Kalau dilihat dalam posisi tegak, maka yang nampak itu adalah kepala seekor bebek. Sedangkan kalau dibalik dan dilihat secara horizontal, maka yang nampak itu adalah justru kepala seekor kelinci. Jadi ilmu bertumbuh, kebenaran baru tersingkap, bukan hanya karena data-data dan informasi baru yang kita peroleh, tetapi juga karena perspektif-perspektif yang dipakai. Nah, begitu juga dengan dogmatika yang dikerjakan oleh gereja. Ada paling kurang 4 perspektif yang sering dipakai oleh para dogmatikus atau orang-orang yang melakukan kritik terhadap pemberitaan, pengajaran dan praktek hidup gereja agar supaya gereja pemberitaannya itu tetap berjalan sesuai dengan firman Allah. Perspektif yang pertama itu namanya perspektif dogmatis tekstual. Sebagaimana kita tahu di sesi pertama pertemuan kita, dogma itu adalah keputusan-keputusan tentang pilar-pilar penting atau pokok-pokok iman Kristen yang ditetapkan oleh gereja melalui sebuah pertemuan
yang bersifat sinodal, atau dalam pengertian yang dulu itu sebuah konsili ekumenis. Jadi dalam konsili itu pimpinan gereja membuat kesepakatan-kesepakatan tentang pokok-pokok penting dalam pemberitaan gereja. Lalu kemudian pokok-pokok itu diumumkan dan ditetapkan sebagai hal yang harus dipegang bersama oleh semua gereja apabila mereka ingin mewartakan tentang keselamatan. Nah, perspektif dogmatis artinya dogma itu disusun atau dikerjakan oleh pakar-pakar itu dengan memperhatikan keputusan-keputusan yang dilakukan atau diambil gereja dalam konsili-konsili ekumenisnya. Ada 7 seluruhnya. Pokok-pokok dalam konsili itulah yang diangkat dan dijadikan bahan pemikiran agar mengingatkan gereja supaya pemberitaannya akan Allah, supaya pewartaannya akan keselamatan dan praktek-praktek kehidupan yang dijalankannya itu tetap berada dalam koridor kesepakatan atau keputusan-keputusan konsili. Perspektif yang kedua yaitu perspektif biblis tradisional. Artinya dogmatika itu dikerjakan dengan memperhatikan apa kesaksian Alkitab. Pokok-pokok kesaksian Alkitab itu ditampilkan, dijadikan sebagai dasar bagi dogmatikus, orang yang mengerjakan penguraian sistematis tentang iman itu, agar supaya itu dijadikan sebagai rujukan bagi gereja untuk mewartakan keselamatan dan firman Allah. Itu misalnya kita lihat dalam beberapa perjuangan atau pergumulan gereja pada masa kini. Misalnya saja, pergumulan atau perjuangan gereja untuk adanya kesetaraan gender di dalam kehidupan dan pelayanan gereja. Maka ayat-ayat Alkitab, tema-tema Alkitab tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan ditampilkan untuk menjadi semacam panggilan kepada gereja supaya berjuang bagi kesetaraan gender. Begitu juga tentang teologi disabilitas atau juga mengenai paedokomunio, yaitu pelibatan keikutsertaan anak-anak dalam perjamuan kudus. Teks-teks Alkitab digali untuk mengingatkan gereja dan memanggil dia pada pewartaan yang bertumpu pada kesaksian Alkitab. Atau juga yang terakhir ini yaitu perjuangan gereja untuk mendapatkan pengakuan terhadap perkawinan pasangan homoseksualitas. Ada orang-orang, ada teolog-teolog atau dogmatikus yang menggali pemberitaan Alkitab untuk maksud itu, atau juga untuk menolak pengakuan terhadap perkawinan homoseksualitas. Perspektif yang ketiga yaitu perspektif historis, filosofis. Artinya dalam mengerjakan dogmatika, ya kita harus memperhatikan pergumulan gereja mengenai satu tema atau tema-tema itu dalam rentang sejarah, yaitu bagaimana tema itu dibicarakan pada abad pertama, yaitu pada gereja mula-mula, dan ketika masuk abad pertengahan, lalu masuk pada abad ke-20 dan seterusnya. Misalnya, ketika gereja ingin membahas tentang sakramen baptisan atau perjamuan kudus, gereja perlu melihat bagaimana pada masa awal kekristenan, yaitu jemaat mula-mula, baptisan dan perjamuan kudus itu dipraktekkan, lalu kemudian pada masa abad pertengahan sampai dengan masa kini, supaya itu dijadikan sebagai pegangan untuk membantu gereja mengambil sikap terhadap kepelbagaian tafsir atau polemik yang terjadi di berbagai denominasi Kristen mengenai baptisan kudus atau perjamuan kudus. Lalu perspektif yang keempat itu disebut sebagai perspektif kontekstual. Dogmatika dikerjakan, ya, tentu saja dengan memperhatikan aspek dogmatis seperti yang terjadi dalam konsili-konsili ekumenis yang 7 itu, juga dengan memperhatikan dimensi biblis dari kesaksian terhadap tema-tema yang akan dibahas, juga mempelajari bagaimana tema itu dipahami dari periode ke periode, dari masa ke masa. Tetapi yang tak kalah penting itu ialah dogmatika juga harus ikut mempertimbangkan pola pikir, alam kebudayaan, dan penghayatan masyarakat setempat akan hal-hal yang dibahas dan dijadikan kajian untuk membantu gereja supaya pemberitaan, pengajaran, dan praktek-praktek hidupnya itu tetap setia pada kesaksian Alkitab tentang penyataan.
Misalnya yang kontekstual itu, yaitu persoalan yang baru saja saya sebut mengenai boleh tidak gereja memberkati pasangan homoseksualitas. Dicari alasan-alasan kontekstual, apakah itu untuk menerima pemikiran itu atau juga untuk menolak pemikiran tadi. Jadi karena itu pekerjaan dogmatika itu sebenarnya sebuah pekerjaan yang bersifat multidimensional karena ada banyak perspektif yang dipakai. Dan karena itu pekerjaan dogmatika itu adalah sebuah pekerjaan yang menyenangkan. Karena di situ kita bergumul dengan pemikiran, pemahaman, dan penghayatan dari berbagai-bagai perspektif, dan itu menolong kita untuk membuka wawasan dan memperkaya pemahaman kita, sehingga nanti ketika kita merumuskan bagaimana sikap kritis kita terhadap pemberitaan, pengajaran, dan praktek-praktek hidup bergereja itu menjadi sebuah tawaran atau seruan yang terbebas dari bahaya-bahaya subjektivitas. Dan karena itu lebih bersifat dekat dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat objektif. Artinya tidak melibatkan pertama-tama pandangan pribadi dari seorang dogmatikus, tetapi telah mempertimbangkan banyak aspek dan banyak dimensi dalam pengajaran gereja. Demikian sesi kedua dari pengajaran atau kuliah tentang pengantar dogmatika. Sampai jumpa di sesi yang ketiga.